sadar kalau pekerjaan kamu ini cuma pekerjaan murahan. Stop nggak? Ini masakan minta maaf ya. Ya udah deh, nggak usah dibantuin. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Duh, aku tadi malam juga lupa kesiangan. Ini belum aku rapiin juga kan. Semoga aja jualanku hari ini bisa ya banyak lakunya lah. Misalkan sampai gak laku, aku kan juga nanti malam juga harus bayar listrik ya, juga masih punya utang aku ya di warung buat beli beras kemarin. Aku janjinya kan nanti malam. Kalau misalkan gak aku bayar sekarang atau nanti malam, aku gak enak kalau misalkan telat-telat, nanti aku minjem uang lagi buat beli beras malah gak dikasih. Gak enak banget ya ternyata hidup sebatang kara. Jadi pedagang asongan, tapi gak apa-apa lah. Ya terpenting sekarang aku harus jualan dulu. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung berangkat aja. Loh, mau berangkat jualan? Iya enggak, ini soalnya aku harus habisin dagangan hari ini kak. Soalnya aku udah janji kemarin nanti malam aku mau bayar hutang. Kemarin aku kan hutang beras buat aku makan kak Di warung? Ya, iya, dan juga listrik masih belum aku bayar. Ya biasalah, hidup sebatang kara kan begini kak. Aku di sini kan udah sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Ya selama aku di sini aku lihat cuman kamu yang apa namanya, yang sering apa ketemu sama aku, tapi yang lain kayaknya pada dendam sama aku. Aku gak ngerti aku ada salah atau gimana gak? Ya biasalah kalau hidup di lingkungan kayak gini, apalagi kamu kan masih orang baru di sini. Ya gitu dah. Ya aku paham sih, aku orang baru. Tapi ngomong-ngomong kemarin sudah agak lama juga sih. Di sini kan ada yang namanya Sinta kan. Oh, Sinta. Iya, iya. Udah itu baik banget gak sama aku ya, walaupun yang lain pada menghindar karena aku cuma jadi penjual asongan. Ya, Sinta itu kan anaknya gitu guys. Iya, suka ngasih perhatian. Apalagi sama orang baru gitu. Yang maksudnya yang Iya, gak yang mampu, gak pilih-pilih lah dia intinya. Ya aku gimana ya, sebenarnya aku ada perasaan sih sama dia kak, tapi ya aku sadar aku Kamu juga. yakin? Nah ya itu gak, kalau perasaan kan gak apa-apa pak, gak apa-apa gak, tapi Ya nggak apa-apa. tapi aku juga sadar diri, aku cuma penjual asongan. Dia gak mungkin lah perempuan secantik dia mau sama aku gak. Beda sama siapa kawan kamu gak, si David. Dia tiap ketemu aku kayaknya dia iri, gak tahu apa dia suka sama Sinta, dan dia iri ngelihat Sinta ngasih perhatian sama aku. Ya dari dulu kayaknya si David tuh emang suka sih guys sama sama si Sinta. Tapi Sinta nggak pernah ngerespon. Soalnya kan gitu orangnya. Ya kamu tahu sendirilah apa si David itu kayak apa. Iya sih, tapi ya nggak apa-apa lah mau si David itu gimana. Tapi aku herannya si Sinta itu kadang sering sendirian nemuin aku gak di tempat aku. Iya, tempat aku jualan. Kadang ke terminal, kadang di alun-alun gak. Oh, Dia sering nemuin aku gak. Dan nggak apa-apa malah lah, dia kan kadang
dia maunya mungkin suka sama kamu, mau berteman lebih dekat. Ya apa-apa. Ya, iya sih. Tapi aku gak enak sendiri malah. Ya udah kalau begitu, ini kamu mau kemana gak? Mau ke warung juga. Oh, ke mau warung. jagain, mau bantuin itu. Ini aku Ini semoga kemarin aja. kamu nggak hujan jualan di sana? Waduh, kalau hujan itu aku hampir tiap hari. Ya alhamdulillah sekarang cuacanya cerah gak. Gini, kalau emang kamu ada kebutuhan buat apa kurang gitu, pinjam ke aku nggak apa-apa kan? Gak enak gak. Utang aku udah di mana-mana sekarang. Nggak Beras apa-apa. aja aku di Nanti aku warung. bantuin. Ya beras aja aku di warung masih belum Nanti bayar. kalau ya. kamu ada rezeki, udah cukup jualannya, nggak apa-apa. Apa? Bayar nanti. Ya udahlah, gampang gak. Ya udah deh gak. Kalau gitu aku mau lanjut dulu. Soalnya aku kan jalan kaki kak. Ntar harus. Kok kamu nggak naik angkot aja kan? Ya maksudnya dari sini kan agak jauh. Buat aku dapat angkot. Ya udah aku jalan. Kalian mau jualan dari Nah ya gitu gak maksudnya. Ya siapa Kalau mau tahu. bareng, aku ntar lagi juga naik angkot ke sana. Udahlah gak usah, gak apa-apa gak. Aku gak enak kerepotin. Ini aku soalnya kan masih keliling-keliling. Ya buat ngabisin jualanku ini gak. Kalau misalkan ini gak habis, gak tahu aku nanti mau bayar pakai apa, uang beras juga. Kamu tinggal ngubungin aku aja ya. Ya udah kalau gitu kamu langsung jalan. Iya. Yaudah. Soalnya ibu udah harus diganti tuh. Aku ini bukan nggak mau nemenin kamu di sini gak. Cuman kan ya aku Iya. harus jualan, harus kerja gak. Gak kerja aku gak dapet uang. Gak kerja, gak dapet uang. Ya udah kalau gitu aku langsung jalan dulu ya. Iya, aku juga mau berangkat. Hati-hati ya. Oke gak. Kopi camilan. Ketemu sama orangnya. Duh, pasti. Aku dari kemarin emang nyariin kamu, tau nggak? Hah? Ya, kenapa kamu godain Cinta? Jelas-jelas kamu tuh bukan levelnya, tau nggak? Hah? Ya, kamu tahu diri seharusnya. Cinta itu udah jadi pacar aku. Mas, saya mohon maaf, saya kan pendatang di sini, Mas. Saya baru 4 bulan, jadi nggak mungkin lah saya langsung godain Mbak Cinta. Kan Mbak Cinta sendiri, Mas, yang ya sering ke saya. Seharusnya, kalau kamu udah nyadar, kalau kamu pendatang, kamu tuh harus tahu diri. Hah? Kalau mau keselamatan kamu, dan kalau mau kamu tetap hidup di lingkungan ini, tahu nggak? Hah? Kamu harus tahu diri. Kalau sampai aku ngelihat kamu deket-deket sama Cinta lagi, aku bakalan habis kamu, tahu nggak? Aku Mas. bakal bikin kamu terancam hidupnya. Hah? Saya mohon maaf sebelumnya, Mas. Saya kan jualan juga jarang di sini, Mas. Saya jualan juga ke kota terus, Mas. Jadi kan Mbak Cinta sendiri yang nyusulin saya ke kota, Mas. Masa saya mau ngelarang Mbak Cinta buat datang ke saya? Alah, kamu Kan nggak tuh mungkin, Mas. alasan doang, tahu nggak? Hah? Semenjak beradaan kamu di sini, Cinta itu mulai menjauh sama aku, tahu nggak? Hah? Ya, Dia mungkin- jarang males sama aku cuma gara-gara kamu. Hah? Aku sering tekar sama Cinta cuma gara-gara kamu. Hah? Tapi Mbak Cinta bilangnya sama saya, dia gak deket sama siapa-siapa, Mas. Ya itu depan kamu, tahu nggak? Hah? Daripada kamu ngurusin Cinta, Ya, mendingan oke. kamu urus hidup kamu, tahu nggak? Hah? oke. Nih cuma kamu jalannya dagang asongan, tahu nggak? Saya Kamu memang, sok-sokan ya. saya memang pedagang asongan, Mas. Karena saya orang nggak punya, Mas. Kalau misalkan saya gak jadi pedagang asongan, saya mau dapat uang dari Nah, mana? maka dari itu, kamu jangan ambil kesempatan dong. Hah? Cinta itu orangnya baik. Dia tuh iba ngeliat kamu, kasihan tau nggak? Makanya dia tuh ngambilin kamu. Tapi kamu yang genitan. Kamu tuh ya cuma pedagang asongan, sok-sokan Mas, cari muka begini ya, depan Cinta. kita santai aja, kita gak usah pakai dengan cara emosi. Kalau misalkan kita emosi, saya juga bingung, kok bisa saya disalahkan? Gimana gitu. kamu emosi? Hah? Gara-gara kamu. Hubungan aku retak tau nggak? Gara-gara kamu. Aku sering tengkar. Biasanya sebelum ada kamu, aku aman-aman aja sama Cinta. Tapi semenjak kamu menginjakkan kaki kamu di sini, aku sering tengkar, ribut. Ya, aku mohon maaf. Kalau misalkan aku yang salah, Mas. Tapi Mendingan kamu nyadeh dari sini. Hah? Kamu cari tempat lain, cari kampung lain, jangan di sini. tapi kan saya Supaya sudah. hidup aku tuh senang. Tapi kan saya udah izin. Saya udah Jangan izin, pamitan sama kepala desa, ketua RT di sini, RW juga. Saya juga pamitan, benar-benar saya, Mas. Karena saya di sini memang benar saya mau cari nafkah, Mas. Dan kayaknya cuman di rumah yang saya tempati kontrakan yang paling Ya. murah, Mas. Kamu pamitan sama kepala desanya di sini atas izin aku, tahu nggak? Hah?
itu saudaraku. Kalau Ya. kamu bikin masalah, aku bakal pastikan kamu bakalan diusir sama kepala desa sini. Duh, saya gimana ya buat ngejelasin? Karena saya udah berulang kali dari tadi saya ngejelasin, tapi Mas nggak mau percaya. Dan saya juga bingung, saya harus berbuat apa dan saya harus gimana, Mas? Gampang. Kalau Sinta mau beli makanan kamu ini, ya, Loh, dia nggak pernah beli makanan saya. Malah kalau memang saya mau, dia mau borong tanpa saya harus jualan. Tapi kan saya nggak mau, akhirnya dia mau ngebantu saya buat jualan. Nah, maka dari itu, dari kebaikannya Sinta, kamu jangan ambil kesempatan. Udah deh, kalau ada Sinta, kamu langsung pergi aja. Gak usah Ya. deket-deket sama dia. Ya nggak bisa begitu dong, Mas. Kamu nyolot ya sama aku, Kamu mau cari masalah sama aku, Saya nggak mau cari masalah, Mas. Saya kan cuma bilang saya harus ngomong apa adanya. Tapi ya udahlah, mending Mas langsung datang aja ke Mbak Sinta, bilang jangan dekat-dekat sama saya. Saya nggak pernah dekat-dekat sama Seharusnya perempuan. kamu yang harus bilang, gak usah aku, tau nggak? Iya. Kalau aku yang ngomong sama Sinta, dia bakalan marah sama aku. Kalau kamu bilang kalau kamu gak mau dikasihani sama dia, udah cukup. Saya mohon maaf ya sebelumnya. Saya udah pernah bilang sama Mbak Sinta, saya nggak perlu dikasihanin. Tapi mungkin Mbak Sinta kan ngerasa nyaman, walaupun saya cuma pedagang asongan. Ya, kenyamanan seseorang juga nggak bisa dilihat dengan siapa dia bergaul, Mas. Mau dengan pedagang asongan, dengan pengemis sekalipun. Kamu itu sok pembelaannya, Ya, Saya kok dibilang- jelas. Kamu tinggal pindah tempat aja, kamu susah banget, tau nggak? Iya, Mas. Kalau Mas, mohon maaf, kalau Mas mungkin pindah tempat, uang tinggal ambil. Kalau saya kan harus habisin jualan saya, Mas. Kamu jualan keliling kan udah habis nih makanan. Ya nggak semudah yang Mas omongin. Kalau Mas pengen ngerasain, coba deh Mas jadi pedagang asongan. Pedagang asongan kamu bilang, gak level tau nggak? Apain aku jualan kayak gini, sana kemari? Ini berapaan nih? Cuma 2000-an doang. Ya nggak apa-apa, 2000, tapi kan kalau kita kumpulkan banyak juga, nanti cukup nggak buat saya makan, Mas. Cukup buat makan tiap hari ya? Udah, pokoknya aku gak mau tahu. Mulai sekarang kamu jangan deket-deket lagi sama Sinta. Kalau ada Sinta kamu menghindar, ya. Kalau perlu kamu pindah tempat buat jualan. Kalau enggak, aku pastikan rumah yang kamu tempati bakal aku bakar, tahu nggak? Saya kan cuma ngontrak di sana. Kok Mas mau bakar? Terserah deh. Mau gimana yang jelas, Mas. Saya cari rezeki yang halal. Kalau kamu lebih memilih rumah kamu harus ambil keputusan. Apalagi kamu masih ngontrak, kamu bakal ganti rugi kalau ada apa-apa dengan yang kamu tempati sekarang. Ya, berarti kan saya tinggal bilang aja kalau mau yang ngebakar Mas David. Tinggal bilang aja. Kamu gak tahu Pak Kadesnya di sini, bakal lebih percaya sama aku daripada pendatang kayak kamu. Kok begini ya? Kamu tuh masalah ya. Padahal saya kesini cuman numpang hidup. Saya cuman mau cari nafkah. Makanya kalau kamu cuma numpang hidup dan cari nafkah di sini, kamu jauhi apa yang disuruh sama penduduk asli sini. Tahu nggak? Sinta itu kembang desa dan cuma aku yang bisa memiliki dia. Ya, coba sekalian begini aja deh. Ini biar cepet kelar. Ini saya berangkat dari sini sendirian. Mas bisa lihat sendiri. Tapi Mas bisa lihat aja. Saya mungkin berjualan di daerah alun-alun. Mas bisa datang. Kira-kira saya atau Mbak Sinta yang nyamperin saya? Pokoknya gue gak mau tahu alasan kamu. Kamu harus pindah tempat jualan di sana. Masih banyak tempat yang lain. Tahu nggak? Ya. Awas aja kamu kalau masih berduaan sama Sinta. Ancamanku ini berlaku, tahu nggak? Ya udahlah. Mau Mas ngancam aku gimana, mau seperti apa omongannya, itu terserah. Yang terpenting buat saya mau pergi jualan hari ini. Dan saya gak mau berdebat masalah ini, Mas. Karena kalau saya berdebat gak bakalan membuat perut saya kenyang, Mas. Karena saya tugasnya buat jualan. Kalau kamu nurut sama aku gak akan ada masalah sama kamu. Ya udah deh, kalau begitu ini kan udah selesai diomongin. Mas, kalau ada masalah jangan ngomong ke saya, ngomong ke orang yang bersangkutan. Karena saya gak tahu apa-apa, Mas. Kamu yang bersangkutan. Udah, saya permisi. Saya jalan dulu. Biar banget ya dong. Tapi kalau dibiarin, Sinta pasti sudah di sana nungguin dia. Nggak bisa dibiarin nih orang nih. Aku harus bikin permalukan dia di tempat umum, di depan Sinta sekali. Pulang dulu,
sarapan, aku langsung nyamperin Sinta ya, cari Sinta di alun-alun. Sin, ngomong-ngomong, kamu nih beneran kesini mau liatin si Bagas? Ya iyalah, bahkan aku juga ngajakin Mbak Zizi dari kemarin-kemarinnya kan, dan sekarang ini hari buat aku ketemu sama Mas Bagas. Ya gimana ya Sin, maksudku kan nggak masuk akal banget gitu. Kamu jauh-jauh datang ke sini cuma buat nemuin Bagas, Ya kan si pedagang asongan itu. Mbak Zizi kan juga udah tahu kan Sinta ya sama Mas Bagas. Ya Mbak Zizi pasti tahu lah, sebelum Sinta kasih tahu juga Mbak Zizi udah tahu kan. Iya, tapi kan Sin, apa sih yang bisa diharapin dari laki-laki kayak gitu? Ya meskipun Mas Bagas itu orang baru di desa kita kan, tapi kayaknya Sinta ngerasa kalau dia itu orang yang spesial ya menurut Sinta. Kamu udah tahu dia baru datang ke desa kita, terus tiba-tiba kamu ngajakin ke sini pengen ngelihat Bagas, terus sekarang kamu juga ngasih tahu kalau Bagas itu orang spesial buat kamu. Ini udah nggak bener deh Sinta. Sinta, kamu itu cantik, kamu tuh bisa dapat laki-laki yang lebih daripada Bagas. Mbak, tapi kan Mbak Zizi tahu sebelumnya Sinta nggak pernah ketemu sama orang ya seperti Mas Bagas. Ya pokoknya Mas Bagas itu orang yang berbeda deh dari cowok-cowok yang pernah Sinta temuin sebelumnya. Ya nggak pernah ketemu gimana? Maksudnya di sini tuh kan banyak laki-laki yang kayak Bagas. Kalau cuma mau milih laki-laki yang nggak berpendidikan, yang nggak punya pekerjaan yang bagus kayak Bagas itu banyak Sinta. Tapi yang nggak pernah kamu temuin di sini tuh, maksudnya yang kayak Mas David itu baru aku mendukung. Sedangkan si Bagas itu kan udah beda jauh banget sama si Mas David itu. Ini kayaknya udah cukup deh kita bahas-bahas Mas David. Dari kemarin Mbak Zizi itu udah ngomongin Mas David sama Sinta sampai muak, tau gak sih dengernya? Kan Sinta udah bilang sama Mbak Zizi, Sinta gak ada perasaan apapun sama Mas David. Mau Mas David se-effort apapun buat deket-deketin Sinta gak ada perasaan sama dia. Iya tapi kan Sin, menurut aku ya gimana ya seorang Sinta dengan penampilan dan wajahnya yang cantik kayak gini mau dapetin laki-laki kayak Bagas, menurut aku itu nggak sepadan banget lah Sinta. Mending kamu sama Mas David. Mas David itu orangnya udah keren, dia itu mapan, punya mobil, punya semuanya. Kehidupan kamu bisa lebih baik sama dia. Tapi Mbak, coba deh dipikir, Mas Bagas ini kan juga pendatang kan di desa kita. Cuman kayaknya Mas Bagas ini emang dari keluarga yang kurang mampu Mbak. Cuman kan dia nggak ada patah semangat untuk bekerja kan. Ya, kerjaan apapun dia ambil ya untuk mengatasi kehidupan dia gitu loh. Ya kamu udah tahu dia dari keluarga nggak mampu Sinta, terus kamu masih mau deketin dia, masih mau nunggu dia di tempat dia jualan kayak gini. Mbak, tapi seenggaknya hati dia tuh bersih, jauh beda lah sama Mas David. Mbak Zizi kan tahu Mas David itu ya orangnya hanya sekedar penasaran sama perempuan, apalagi dia juga udah sering ganti-ganti wanita kan. Di Sinta, aku tuh yakin banget kalau sama Mas David dia itu benar-benar suka sama kamu. Jadi dia itu nggak bakal ninggalin kamu cuma karena penasaran setelah itu pergi. Enggak, aku yakin banget dia itu serius sama kamu. Ya udah sekarang gini deh, kalau Mbak Zizi terus-terusan buat ngejodohin Sinta sama si Mas David itu, kenapa nggak Mbak Zizi aja sama Mas David? Kalau Sinta kan udah ada pilihan nih, jelas-jelas nih orang yang Sinta pengen deketin gitu loh. Jadi Sinta, masalahnya di sini Mas David itu sukanya sama kamu. Dan aku sebagai teman kamu pasti pengen yang terbaik dong. Nggak mungkin dong aku nyuruh kamu sama laki-laki pedagang asongan kayak si Bagas itu. Udah masa depannya nggak jelas, terus sekarang hidupnya macam-macam kayak gitu. Pendatang pula, kita kan nggak tahu keluarganya kayak apa di sana. Bener-bener dari keluarga baik-baik atau gimana ya kan? Ya, tapi kan justru dia pendatang di sini, dia pasti butuh teman kan. Dia butuh teman untuk nemenin dia di desa kita gitu loh. Emang karena orang-orang banyak yang nggak suka sama dia karena dia hanya seorang pedagang asongan. Sinta pengen lah bantu dia gitu. Ya bantu, nggak harus temenan sampai deket, apalagi kamu bilang spesial sama kamu itulah. Ya lagi nih Mbak Zizi kan emang sahabat Sinta yang paling terbaik. Cuman kalau masalah ini Sinta Mbak Zizi jangan ikut campur lah. Kalau Mas David
udah Sinta nggak mau denger lagi deh masalah Mas David itu. Ya Oke? udah deh, kalau gitu terserah kamu. Ya Yang udah, penting kalau aku udah ngasih tahu sama kamu. Ya udah kalau gitu sekarang kan Sinta mau nyamperin Mas Bagas. Jadi Sinta minta Mbak Zizi jangan sebut-sebut Mas David sedikit pun, oke? Oke, ya udah yuk kita lanjut deh. jalan. Aku udah rapi belum nih mau ketemu Mas Bagas? Udah cantik kok mama. Ini dari tadi muter-muter kok masih belum ada yang beli ya. Cuman ada yang beli kopi tadi. Sekarang aku harus kemana ya? Di sini ternyata banyak yang jualan juga sekarang. Kalau mending aku muter ke tengah alun-alun aja ya. Kan di sana biasanya banyak anak sekolah pulang yang masih nongkrong di sana. Ini kalau sampai gak laku, aku nggak bisa bayar hutang nanti. Ya udahlah, mending sekarang aku langsung jalan ke sana aja. Hai Mas, kamu Mbak Sinta kok ada di sini lagi? iya nih aku kebetulan aku lagi jalan-jalan. Kamu jualan di sini? Ya, Mbak Sinta gak usah alasan deh. Saya tahu Mbak Sinta pasti kesini cuman buat nyamperin saya, Mbak. Dari kemarin Mbak Sinta masa kebetulan terus, hampir tiap hari kita ketemu di sini, Mbak. Kamu tuh jadi laki-laki pedagang asongan yang sadar diri dong, jangan kepedean. Mbak. Sinta datang sini mau nemuin kamu. Yang bener aja dong. Mbak udah dong. Nah, udah, Dek. Kayaknya bener kata Mbak ini. Soalnya tadi aku di rumah, waktu mau jalan kerja aku juga dicegat sama David. Katanya dia deket sama kamu. Apa Nah, semenjak- dicegat sama David? Ya iyalah. Mas David itu kan jauh lebih baik daripada kamu. Kehidupan dia jauh lebih mapan daripada kamu. Enggak jelas. Yang jelas kalau misalnya dia suka sama Sinta ya nggak apa-apa dong. Dia ngalangin kamu karena memang kamu itu nggak pantas deket sama Sinta. Anehnya tapi- tapi Mas David kenapa bisa gangguin Mas Bagas kalau nggak Mbak Zizi yang ngomong sama dia kan? Ya Sinta, dia tuh nggak mau lah kalau sampai laki-laki ini ngedeketin kamu. Apalagi lihat dong pekerjaan dia pedagang asongan kayak gini. Tapi nggak kan atas kerjaan, nama sama tapi kamu. kan pekerjaan saya halal, Mbak. Saya gak minta-minta sama Mbak dan saya juga gak minta modal sama Mbak. Oh halal pekerjaan kayak gini. Ya halal sih halal, tapi kamu tuh harus sadar diri dong. Masa iya Mbak. kamu mau sama Sinta yang secantik ini dengan Mbak. pekerjaan kamu sekarang? Sekarang cukup ya. Saya minta tolong omongannya Mbak dijaga. Kalaupun Mbak Sinta nggak suka sama saya ataupun bahkan suka sama saya juga sadar diri. Saya cuma pedagang asongan, Mbak. Oh iya bagus dong kalau kamu sadar diri. Biar kamu sadar kalau pekerjaan kamu ini cuma pekerjaan murahan. Enggak, kamu apa-apaan sih? Kamu udah janji loh sama aku nggak kayak gini sikapnya. Ya bagus dong Sinta. Dengan kayak gini dia tuh bakal sadar diri dan dia bakal ngejauhin kamu. Tahu nggak? Dimas, aku minta maaf ya. Udah deh, nggak usah dibantuin. Dia Tapi tuh kamu- memang pantas dapat perlakuan kayak gini. Biar dia itu bisa ngaca tau sama kehidupan dia yang kayak gini. Tapi kamu udah seharusnya kayak gini lah. Kamu udah janji loh sama aku loh. Tahu gitu aku nggak ngajakin kamu tadi. Aduh Sinta, cuma gara-gara laki-laki pedagang asongan kayak gini kamu sampai marah-marah sama aku ya? Hebat banget kamu ya. Sampai bisa bikin Sinta kayak gini sama aku. Nggak, udah cukup ya, kamu udah keterlaluan tau nggak sih? Kamu bilang sama aku, kamu janji nggak bakal ngurusin aku. Tapi kenapa sekarang kamu bersikap kayak gini Ya sama karena aku Bagas? peduli sama kamu, Sin. Udahlah, Mbak. Sekarang mending saya pergi aja deh, Mbak. Daripada Mbak ribut-ribut sama temennya. Mas, tapi aku jadi nggak enak sama Mas Bagas. Aku juga nggak ada niatan buat ngancurin dagangan Mas Bagas, cuman teman Mbak, aku mungkin. perlu Mbak tahu ya, saya jualan begini, saya juga buat bayar hutang. Kemarin saya beli beras. Oh punya utang, nggak punya beras, aduh. Udah miskin, pedagang asongan, terus sekarang sosokan mau deketin Sinta. Mbak, Masih itu- punya nyali kamu ya sebagai laki-laki, nggak tahu diri banget. Mbak, Mas Bagas ini nggak salah apa-apa sih. Oke, sekarang jujur Sinta yang deketin Mas Bagas. Emang ada salah? Ya salah dong Sin, kamu nggak dengar tadi? Untuk kehidupan dia aja dia masih kurang-kurang. Gimana nanti kalau sama kamu tau nggak? Ya tapi Mbak Zizi nggak bisa maksa Sinta buat ngejauhin Mas Bagas dan ngedeketin Mas David. Ya terus kamu mau hidup sengsara sama dia? Itu biar jadi urusan Sinta, Mbak. Sekarang mending Mbak Zizi minta maaf sama Mas Bagas. Gak ada kata maaf dari aku karena memang itu semua pantas dia dapetin. Ya udah, oke. Kalau misalkan Mbak Zizi nggak mau minta maaf sama Mas Bagas, mending Mbak Zizi pergi sekarang. Temuin tuh Mas David yang Mbak Zizi bangga-banggain.
Kamu yakin ngomong kayak gini sama aku cuma gara-gara laki-laki model begini? Iya, aku pedagang asongan kayak gini kamu. Mbak udah dong cukup, aku juga gak nyangka Mbak Cici sikapnya kayak gini. Aku juga lebih nggak nyangka ya, Sin. Aku kecewa sama kamu ya, Sin. Kamu denger ya nasihat aku. Kamu bakal nyesel kalau kamu udah nggak dengerin aku. Kamu denger ini baik-baik. Duh, Mbak, saya jadi gak enak. Masa Mbak jadi rusak pertemanannya gara-gara pedagang asongan seperti saya, Mbak? Udah Mas Bagas nggak usah mikirin soal itu. Sekarang yang terpenting ini dagangan Mas Bagas gimana? Jadi rusak semua deh. Sinta minta maaf ya. Ya mau gimana lagi, Mbak. Saya juga sebenarnya saya ada target buat ngabisin jualan saya, Mbak. Karena saya kemarin beli beras, saya belum bayar dan saya janjinya nanti malam, dan saya juga ada tanggungan buat bayar listrik, Mbak. Ya ampun Mas, ini Sinta jadi nggak enak banget deh sama Mas Bagas. Gimana kalau sebagai gantinya atas permohonan maaf dari Sinta dan teman Sinta, Sinta bantu Mas Bagas jualan sampai laku, boleh? Tapi ya jualan saya udah jatuh semua, Mbak. Takutnya dilihat orang, makanan yang udah jatuh kenapa masih dijual. Mending kita ngobrol di situ aja, Mbak. Kita sambil duduk. Saya capek soalnya dari tadi kan muter-muter, Mbak. Kalau gitu ya udah nggak apa. Ini saya bantu. Boleh, Mbak. Duduk sini. Ya, kita duduk di sini aja, Mbak. Aduh. Saya nggak nyangka masih ada orang baik seperti Mbak Sinta. Karena biasanya kan orang cantik kayak Mbak Sinta nggak mau lah kenalan sama pedagang asongan seperti saya. Apalagi saya lihat laki-laki yang suka sama Mbak Sinta itu anaknya orang kaya. Terus ya tampan semua. Tapi kan saya udah ya tampilan udah ya baju begini, Mbak, seadanya, dan kehidupan sehari-hari juga masih pas-pasan. Kenapa Mbak Sinta nggak malu gitu loh? Iya, untuk apa malu ya, mungkin emang mereka orang kaya. Tapi kan mereka nggak punya hati yang sebaik dan setulus Mas Bagas gitu. Saya emang baru kenal sih sama Mas Bagas dalam beberapa bulan ini, karena Mas Bagas kan juga pendatang di desa Sinta. Tapi Sinta kayaknya udah lihat deh kalau Mas Bagas itu orangnya ya baik, tanggung jawab, dan ya mungkin ya, rajin bekerja juga. Sekarang begini, Mbak, kalau saya gak baik sama orang lain, ya saya tambah banyak musuh, Mbak. Saya kan orang miskin. Karena saya baik aja banyak yang gak suka sama saya, Mbak. Apalagi saya jahan, Mbak. Kalau masalah saya rajin bekerja, kalau saya gak kerja nggak makan, Mbak. Beda lah sama Mbak Sinta. Kalau Mbak Sinta ya uang banyak. Enggak juga lah. Tapi kayaknya aku lihat Mas Bagas ini hatinya bener-bener lembut. Soalnya kan ya Sinta tahu orang-orang di desa juga banyak yang menghina Mas Bagas kan. Cuman Mas Bagas bersikap santai aja, padahal orang-orang juga semua selalu menghina Mas Bagas gitu. Ya buat apa, Mbak? Saya ngeladenin orang-orang yang begitu. Bahkan tadi David yang ngancam-ngancam saya karena ya Mbak Sinta sering nyamperin saya. Dia nuduh kalau misalkan saya yang ngedeketin Mbak Sinta, dan saya dituduh juga memanfaatin Mbak Sinta. Tapi gimana ya, saya mau ngeladenin si David, saya mau ngasih penjelasan, dia pasti gak bakalan mengerti, Mbak, dan dia juga gak bakalan percaya, karena yang ada di pikiran dia sekarang, dia akan menyalahkan orang lain ketika Mbak Sinta gak bareng sama dia. Ya, kalau soal Mas David itu, Mas Bagas nggak usah pikirin lah. Kalau emang dia selalu menghina Mas Bagas, biarin aja lah. Dia emang orangnya kayak gitu, Mas. Hampir semua gadis di desa saya, Mas David emang ngedeketin gitu loh. Cuman kalau dia nggak berhasil ngedapetin wanita yang dia inginkan, dia bakal ngelakuin hal gokil sih menurut aku. Ya, saya paham, Mbak, masalah itu. Cuman kalau di desa tempat Mbak Sinta tinggal begitu semua orangnya, ya saya yakin minim orang baik nanti. Ya gitu loh, Mas, di desa saya juga emang seperti itu. Makanya aku bener-bener wanti-wanti lah Mas Bagas datang ke desa aku, karena kan Mas Bagas juga orang baik gitu loh. Takutnya ya orang-orang di sana pada ngerendahin Mas Bagas. Ya udah deh, Mbak, kalau begitu nih saya ada yang udah laku cukup buat kita makan berdua, Mbak.
makan, Ya. tapi Mas Bagas kan juga harus bayar utang. Udahlah, gampang, nanti saya jelasin, Mbak. Saya di rumah juga ada handphone yang bisa saya jual. Tapi Tapi kan saya nggak butuh sebenarnya handphone untuk sekarang, Mbak. Yang saya butuh sekarang kerja. Karena kalau saya pegang handphone nggak guna juga, karena saya keliling jalannya, Mbak. tapi saya minta maaf ya Mas, saya masih belum bisa bantu Mas Bagas. Udahlah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, Mbak. Masalah itu. Udah, mending sekarang kita pergi cari makan dulu. Ya udah, kalau itu kita pergi makan. Oh ya Bung, kira-kira ini gimana? Apanya gimana? Ya bos ini pas apa ya? Mulai kemarin kita cari bos kemana-mana kan nggak ketemu. Ya itu kok, kita kan udah keliling nyariin bos, tapi bos gak ada. Kita udah nanya ke, sampai nanya ke saudaranya juga nggak tahu kok. Nah ya itu. Itu kita pasti kena marah Bu Wika toh. Soalnya kita kan nyari bos nggak tahu dari kemarin kok. Ya iyalah pasti dah kita kena marah. Soalnya apa? Kita itu merasa nggak becus gitu ngejalanin tugas kita buat nyari bos gitu kan. Ya kita jawab apa adanya aja Bu, ke Bu Wika tuh. Kita kan ya udah berusaha nyari bos. Ya itu mau Pak Toh, Pak Agung, Oh ya Bu. gimana perkembangan pencarian bos kita? Udah ada yang nemuin kan? Sampai saat ini masih belum Bu. Sebelum Bu, kita udah keliling nyariin bos, tapi Ya. kita nanya ke saudaranya Bu, tapi saudaranya bilang nggak tahu Bu. Dan bahkan saya cari ke semua teman-temannya juga nggak ada yang tahu Bu. Jadi gini, sekarang pokoknya kita tuh harus nemuin bos kita. Karena apa? Perusahaan bos sekarang itu lagi menurun. Dan yang bisa ngatasin semuanya itu ya cuma bos. Oh ya, kalian udah pernah cari bos ke tempat umum nggak? Kebetulan tidak Bu. Masih belum kan Bu? Belum Bu. Ya Bu masih belum Bu. Soalnya nih, aku dengar info ada orang yang kelihatan bos itu di alun-alun. Alun-alun kota Bu. Iya, alun-alun kota. Emang kalian nggak pernah nyari ke sana? Belum Bu. Nggak pernah Bu, kita kan ngapain nyari bos Iya. ke alun-alun Dan Bu. dan ngapain bos di sana gitu Bu? Kan saya sudah bilang, saya tuh menyuruh kalian untuk mencari bos itu di seluruh wilayah yang ada di sini. Kenapa sih kalian tuh sampai nggak nyari ke alun-alun? Kan kalian tahu alun-alun itu tempat umum kan? Ya siapa tahu bos kita tuh ada di sini. Dan kebetulan katanya sih ada yang pernah ngeliat bos di sana. Ya kalau begitu kita langsung ini Bu, langsung ke alun-alun aja Bu. Iya, benar. Mungkin bos sekarang ya kebetulan lagi ada di sana Bu. Iya, sekarang juga kita bertiga langsung ke sana aja. Oh, Yaudah iya, Bu. yuk. Mau bawa yang Fortuner apa yang Jazz Bu? Kebetulan yang Jazz ada di luar. Oh, kita bawa yang jas aja ya, biar Oh, cepet. iya, Bu. Oh iya Bu. Soalnya kita tuh harus buru-buru temuin bos. Kalau nggak kenapa kita tuh nggak bakalan dapat pekerjaan. Ya udah, cepetan. Ya, ya Bu. Saya tutup gerbang dulu Bu. Sampai kayak gini. Aku harus kasih tahu Mas David. Ini kok sisi sini. Mas, Kamu ngapain di sini? banget. Hah? Kebetulan banget ketemu Mas David di sini. Emang kenapa? Iya, aku kesel banget Mas. Tadi itu aku ikut Sinta, terus Sinta nemuin si Bagas pedagang asongan itu. Aku udah nyangka kalau Cinta itu ada di sini, makanya aku nyusulin ke sini. Iya, terus masa cuma gara-gara laki-laki pedagang asongan itu aku sampai diusir loh sama Sinta. Dia tuh emang kebangetan ya. Aku udah ngasih peringatan tadi pagi sama dia. Tapi dia tuh masih maksa aja. Dan Cinta emang apa sih gunanya deket sama dia? Itulah aku juga nggak habis pikir sama Sinta. Laki-laki model kayak Bagas itu dia mau deketin, sedangkan laki-laki kayak Mas David dia mau sia-siain kayak gitu. Pokoknya Iya. pokoknya ini nggak bisa dibiarin. Kamu harus bantu aku buat permalukan pedagang asongan itu supaya dia tuh nggak deket-deket lagi sama Sinta. Iya Mas, pasti kalau soal itu. Itu Karena dari tadi aku tuh udah kesel sendirian di sini, aku udah bingung nyari Mas David mau kemana, harus ngasih tahu mereka ada di sini gitu. Terus sekarang nggak sengaja ketemu sama Mas ya aku David. emang feeling, makanya aku langsung ke sini. Dan kebetulan ketemu sama kamu di sini. Dia tuh cuma pendatang, tau nggak? Dia tuh udah bikin masalah di kampungku, deketin Cinta. Tahu-tahu aku udah deket
deket sama Sinta malah berantakan kayak gini gara-gara Ya dia. itu, aku juga nggak nyangka banget Sinta segitunya sampai belain laki-laki itu, tau nggak Mas? Sedangkan laki-laki itu kan cuma laki-laki biasa, nggak pantas banget sama Sinta. Masa kamu sampai diusir kayak gini? Gara-gara pedagang asongan Cuma itu? gara-gara pedagang asongan itu aku sampai diusir sama Sinta. Kamu kan teman dekatnya Sinta. Aku juga heran Mas. Aku disuruh minta maaf sama laki-laki itu, ya nggak mungkin lah aku mau minta maaf sama laki-laki model kayak begitu. Sinta ini kebangetan ya. Masa ngusir temannya sendiri cuma gara-gara pedagang asongan? Makanya Mas, kita tuh harus permalukan dia di tempat umum kayak gini. Ya kalau bisa di depan banyak orang. Sekarang orangnya di mana? Ada di sana lagi ngobrol sama Sinta. Kamu kenapa sih kok malah ninggalin Sinta? Sebenarnya kamu tuh bujuk dia. Hah? Mas, gimana aku nggak ninggalin Sinta, sedangkan Sinta yang ngusir aku. Bayangin aja, aku sama Sinta temenan udah lama, terus Sinta nyuruh aku pergi cuma gara-gara laki-laki kayak gitu. Ya aku kesel lah Mas. Tapi orangnya belum jalan kan? Ya Tetap belum, di sana, mereka kan? iya mereka masih ngobrol di sana. Ya udah, kamu ikut aku sekarang. Kita samperin Sinta sama pedagang asongan itu. Ya udah yuk, aku udah nggak sabar, bener-bener pengen permalukan mereka. Emang beres ini Bu? Iya, jadi kita sebentar lagi carinya tuh barengan ya. Iya Bu. Sekalian kalian tuh jagain aku. Ya udah, yuk kita cari bareng-bareng. Itu Mas. Loh, ini temannya kamu datang ke sini lagi. Kamu kebangetan banget ya, ha? Ya, maunya kamu apa? Hah? Kamu masih deketin Sinta? Kamu tuh kurang ajar banget sih. Hah? Udah dong, ini kamu apa-apaan sih Mas? Sin, emang apa yang mau diambilin sama orang ini? Ya kan kamu ngapain di sini? Aku yang ngasih tahu. Sini. Kenapa? Kenapa? Kamu nggak suka aku datengin ke sini? Enggak, kamu keterlaluan. Kamu sahabat macam apa sih Mbak? Oh, sahabat macam apa yang tega ngusir sahabatnya cuma demi laki-laki pedagang asongan kayak gini? Tapi nggak kayak gini juga caranya. Gini deh, Sinta tegesin sekali lagi, Sinta nggak ada perasaan apapun sama Mas David. Sin, Karena kamu Sinta jujur, Sinta suka sama sebagai Sin, kamu kebangetan ya? Hah? kebangetan aku sih Mas. Emang apa kurangnya aku? Mas, kamu nggak nyadar resiko kamu selama ini kayak gimana? Lagi pula aku juga nggak ada perasaan sedikit pun sama kamu. Cuma pedagang asongan ini yang kamu suka? Hah? Dia tuh gak bisa menafkahi kamu, gak bisa buat kamu bahagia sih. Udah deh Mas, langsung kasih pelajaran aja pedagang asongan ini. Kamu tuh kebangetan banget tau gak? Hah? Mas, Kamu bikin masalah sama aku. Udah, Awas aja Sin. kamu nanti. Hah? Aku bos, Bos lah, kok bawa kayak gini Bos? Bentar deh. Bos kemana aja sama ini bos? Kita ini semuanya mencari bos. Kita sedang membutuhkan bos. Kalian ngapain? Bu Ika kok ada di sini? Kamu, David, lu ngapain di sini? Bentar deh. Bu Wika kok kenal sama David? Iya, dia itu bawahan saya, Pak. ini bos maksudnya bos apa ya? Harusnya kalian kalau mau ke sini bilang dulu dong. Ya soalnya saya mulai kemarin cari-cari bos. Jadi begini. Ini maksudnya kok panggil bos sama pedagang asongan ini? Memang bos saya ini Pak. Nah, Mas, kamu coba jelasin deh, maksudnya kamu bos. Jadi gini deh, ya udah deh, aku sekarang jujur. Ini bukan bermaksud aku nggak mau terbuka sama kamu. Sebenarnya aku memang punya perusahaan besar dan yang ngurus masalah perusahaan itu Bu Wike dan ini kedua anak buahnya deh. Ya, terus kamu ngapain selama ini ke desa? Ya, Terus bentar, kamu jangan emosi dulu dong. Ya enggak, aku Aku kan bingung mau aja. jelasin dulu. Jadi aku pergi ke desa kamu, soalnya aku udah bosen hidup dengan keadaan yang memiliki jabatan yang tinggi. Aku dihargai orang karena jabatanku dan orang tiap aku ketemu sama orang pasti ngomongin masalah kerjaan, masalah perusahaan. Jadi aku bosen. Jadi aku pengen hidup sederhana dan aku pengen hidup tenang. Jadi aku nggak mau dicari-cari orang deh. kamu aneh, kamu orang kaya tapi kamu bosan hidup enak. Maksud kamu Ya aku kasihan aja sama orang-orang yang nggak punya. Aku terkadang kalau ada orang ngeluh aku nggak bisa bantu. Ya mending sekarang
aku langsung hidup seperti ini, merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi aku hidup seperti ini ya aku ada untungnya juga, aku ketemu sama perempuan baik kayak kamu deh. Tapi selama ini berarti kita ngiranya kamu beneran sebagai pedagang asongan? Ya sebenarnya enggak. Ya, kamu bisa tanya sendirilah sama mereka bertiga. Bentar deh, Bu Wike bisa jelasin nggak tentang si David ini, Bu? Jadi gini bos, Pak David ini adalah bawahan saya. Dia itu bekerja di perusahaan bos. Oh, jadi kamu masih kerja sama Bu Wike. Sekarang kan kamu udah tahu siapa aku. Kamu masih mau ngancam lagi aku dekat sama Sinta? Saya minta maaf. Kamu jangan minta maaf. Minta maaf. Saya nggak tahu, Bos. Ya, selama Udahlah. ini kerja sama Bos. Bu Wike, saya minta tolong kasih pelajaran orang ini, Bu, karena orang ini udah kurang ajar. Saya mau deket sama Sinta aja, dia ngancam karena saya cuma jadi pedagang asongan. Bu, dan Pak David. aku udah tahu, kamu pasti mau minta maaf kan? Iya, soalnya iya nggak bagus. Udahlah, kamu sekarang nggak usah banyak ngomong. Lain kali kalau misalkan ada masalah pribadi, ya kamu nggak usah ikut campur. Ini masalahnya aku sama Sinta. Mau Sinta deket sama pengemis sekalipun, kamu nggak usah ikut campur. Kamu datang di sini kan cuma buat marahin aku kan, ngajak-ngajak teman. Aku sekali lagi minta maaf ya. Oh iya, kita kan nggak penting dengerin omongan mereka berdua. Kalian berdua mending sekarang pergi aja. Bos, apa saya perlu yang atas? Oh iya, Pak Ato sama Pak Agung Ya bos. bawa pergi. Bos, Bos, Pak Agung, yang perempuan juga Bos, minta tolong. jangan penting. Sekarang, Mbak. Sini aku pergi dulu ya. Udah, pergi. Ayo. David, Kalian langsung tunggu di mobil ya. Ya bos. Oh ya, Bu Wike, saya minta tolong siapkan mobil satu lagi. Saya mau jalan bareng sama Sinta. Jadi disiapkan dan saya mau nyetir sendiri. Entah Bu Wike nyuruh Pak Ato ataupun Pak Agung buat ngambil mobil, terserah. baik Pak, saya kesanakan. Ya udah, sekarang langsung ke sana. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan ada urusan ke sini buat nyari saya. Emang ada apa, Bu? Jadi seperti ini bos, perusahaan sekarang tuh lagi menurun. Jadi perusahaan itu sekarang membutuhkan bos. Ya udah, gampang kalau masalah itu. Nanti aku urus. Yang penting sekarang saya mau minta tolong saya sediakan mobil. Kalau masalah perusahaan nggak usah khawatir, itu udah di luar kepala semua. Jadi sekarang tugasnya Bu Wike langsung laksanain aja. Baik bos. Soalnya saya masih ada kepentingan, ada hal yang harus saya urus yang lebih penting dari masalah kantor, Bu. Baik bos, saya Ya kesanakan. udah, ya, bos. silakan. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara dan hidup masih tetap. Kenapa? Jadi kayak yang aneh gitu, pedagang asongan dipanggil bos. Iya, makanya aku bingung banget. Kita awal kenal kan juga aku taunya kamu hanya sebagai pedagang asongan. Tiba-tiba di sini ada beberapa orang yang nyariin kamu dan bilang kalau kamu itu bos di suatu perusahaan. Aku kaget banget. Ya aku sekarang minta tolong deh sama kamu. Kamu jangan sampai berubah sama aku. Anggap aja aku masih penjual pedagang asongan. Jadi aku barusan juga udah bilang kan, kamu dengar sendiri. Aku mau ngurus hal yang lebih penting daripada ngurus perusahaan. Jadi aku lebih mementingkan kamu deh. Ya, tapi kan aku kan cuman perempuan desa aja, mas kan juga bisa dapetin perempuan yang lebih baik. Tapi kan aku cuman pedagang asongan, kamu bisa nerima aku. Masa sekarang aku punya perusahaan kamu gak mau nerima? Iya. Ya udah deh, mending sekarang kita pergi jalan-jalan, kita gak usah jualan karena mobil udah disiapin. Kamu sekarang gak usah khawatir. Aku juga gak bakalan pergi ninggalin desa tempat kamu tinggal. Aku mau bikin rumah di sana biar kita bisa barengan. Ya udah. Boleh nggak nih? Boleh lah, kalau gitu kita langsung pergi. Tapi aku juga mau say sorry ya tadi teman aku. Udahlah gak apa-apa. Mereka juga udah tahu siapa aku dan mereka juga udah gak bakalan berani macam-macam sama kita lagi. Yang terpenting buat aku sekarang, mau orang lain berbicara apa tentang aku gak peduli. Yang penting kamu tetap baik sama aku deh. Kalau gitu kita bisa Udah dong. pakai dulu dong biar sip. Ya udah deh. Ayo.